Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mayora dengan NIM 4421017. Perkenalkan, nama saya Iqbal Raken Lutfian dengan NIM 44210946. Perkenalkan, nama saya Dias Fajari, NIM saya 44210873. Perkenalkan, nama saya Jonathan Hutan dengan NIM 44210943. Perkenalkan, nama saya Tanto Trisigi Sadewo, NIM 44210948. Akan mempresentasikan hasil tugas kelompok saya, kelompok 8. Model komunikasi stimulus respon sebenarnya merupakan suatu singkatan dari model komunikasi yang paling sederhana atau dasar dari segala model komunikasi. Model stimulus respon ini dipengaruhi oleh disiplin psikologis, khususnya beralihan behavioristik. Model ini menunjukkan bahwa komunikasi itu sebagai suatu proses aksi-reaksi yang sangat sederhana. Model ini dapat dikatakan sebagai hubungan timbal balik atau merespon apa yang lawan kita sampaikan. Hubungan tersebut dapat berbentuk isyarat, nonverbal ataupun verbal, ataupun kontak fisik dan tindakan yang dapat merangsang seseorang untuk merespon. Untuk slide selanjutnya ada fungsi model komunikasi. Menurut Gordon Wiseman dan Larry Berker mengemukakan bahwa model komunikasi memiliki 3 fungsi. Yang pertama, itu ada melukiskan proses komunikasi. Yang kedua, menunjukkan hubungan visual, dan yang terakhir ada membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Komunikasi politik. Menurut Danimo, suatu komunikasi dapat dikategorikan mempunyai nilai bobot atau politik apabila komunikasi yang dimaksud mempunyai konsekuensi atau akibat politik, faktual atau potensial atau berkemampuan yang mengatur tingkah laku manusia di bawah kondisi bertentangan atau konflik. Selanjutnya, komunikasi politik dalam artian luas International Encyclopedia of Communication 1989, setiap penyampaian pesan yang disusun secara sengaja dengan tujuan untuk mendapatkan pengaruh atas penyampaian pesan dengan bantuan power dalam suatu sistem dapat dikategorikan sebagai komunikasi politik. Komunikasi politik dalam artian luas, setiap penyampaian pesan khususnya yang bermuatan informasi politik dari suatu sumber sejumlah penerima pesan, misalnya pidato presiden di DPR RI. Untuk komunikasi politik, komunikasi antar elit, komunikasi hegemonik, komunikasi mencapai petisi, komunikasi yang sifatnya asosiatif. Contoh bentuk komunikasi politik: perusahaan atau silang kata atau pejabat tinggi dan pemerintah pesan penguasa kepada rakyatnya, komunikasi bawahan atau rakyat pada atasannya dalam bentuk petisi. Komunikasi persuasif merupakan bentuk komunikasi yang mempunyai tujuan khusus dan terarah untuk mengubah perilaku orang lain sebagai sasaran komunikasi. Prinsip komunikasi persuasif: 1. Prinsip pemaparan selektif komunikan yang tujuan oleh komunikator akan memiliki sebuah pemikiran yang kritis di mana dapat dibedakan menjadi 2 bagian di antaranya, yaitu A. Komunikan akan memiliki tingkat pemikiran yang tinggi, dirinya pasti akan secara otomatis aktif dalam mencari sumber pesan yang didapat dengan tujuan untuk memperkuat keyakinan, memperkuat pendapat dan juga tindakan mereka. 2. Prinsip partisipasi: layaknya komunikasi persuasif akan dapat dikatakan berhasil apabila komunikan yang berada di dalamnya selalu merespon komunikator dengan aktif. Dalam pengertiannya adalah komunikasi tersebut merupakan sebuah hal penawaran ataupun ketersediaan antara komunikator kepada komunikan. 3. Prinsip inokulasi prinsip ini diibaratkan seperti sebuah vitamin yang diminum dan akan bereaksi ke dalam diri manusia dengan tujuan agar mampu menjadi benteng pertahanan kebugaran tubuh kita dalam melawan setiap kuman dan penyakit. Kemudian kita memiliki
peluang yakni sebuah kelemahan yang digunakan untuk meyakinkan lawannya untuk selalu waspada dalam 21 menjaga antibodi tubuhnya sendiri terhadap segala ketidakmungkinan yang bisa terjadi terhadap pemahaman mereka. Yang pertama ada faktor dalam komunikasi persuasif. Yang pertama itu ada faktor sumber, yang kedua itu ada faktor pesan, yang ketiga ada faktor saluran dan media, yang keempat ada faktor penerimaan. Kemudian ada teori komunikasi persuasif. Effendi mengemukakan bahwa komunikasi persuasif adalah suatu komunikasi yang dilakukan dengan cara persuasif, yakni mengandung ajakan atau himbauan. Kemudian komunikasi persuasif berusaha mendorong atau merangsang seorang berbuat sesuatu seperti apa yang kita kendaki. Kemudian ada konsep dasar komunikasi persuasif. Menurut Asep Adyabarata dalam buku Dasar-Dasar Pelayanan Prima, komunikasi persuasif adalah bentuk komunikasi yang dilakukan sebagai ajakan atau bujukan agar komunikan mau bertindak sesuai keinginan komunikator. Yang kemudian ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat pertemuan, konferensi pers, dan sebagainya. Michael Burgon mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, memecahkan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingatkan karakteristik pribadi anggota-anggota lainnya secara tepat. Komunikasi kelompok memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, komunikasi berlangsung secara face-to-face, dan tentunya pasti ada timbal balik. Kedua, terlaksananya komunikasi atas unsur prakarsa bersama. Ketiga, bentuknya terstruktur, permanen, dan emosional. Keempat, kajiannya pada proses berlangsungnya komunikasi dalam kelompok, deskriptif, dan analisis. Komunikasi kelompok mempunyai 5 sifat. Yang pertama, kelompok berkomunikasi secara tatap muka. Yang kedua ada kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Yang ketiga ada anggota kelompok memiliki pengaruh satu sama lain. Yang keempat, kelompok memiliki sedikit partisipan. Dan yang terakhir adalah kelompok berkomunikasi di bawah arahan pemimpin. Selanjutnya ada pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Yang pertama adalah konformitas. Yang kedua adalah fasilitas sosial. Dan yang ketiga adalah popularitas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.